Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sesi menjelang UTS atau sesi ke-7, dan sebelumnya saya sudah mengumumkan bahwa di dalam mata kuliah ini saya eh, memberikan tugas sebagai pengganti ke ujian tengah semester, yakni membuat video baik individu ataupun berkelompok, dan saya tidak membatasi jumlah kelompoknya kalau memang Anda sudah menentukan bahwa akan membuat video tugas ini secara berkelompok. Yang penting bahwa video yang dibuat adalah video yang menarik untuk disimak baik secara individual ataupun kelompok, dan jika ini berkelompok maka saya harap semua anggota kelompoknya itu memiliki peranan yang penting di dalam video. Tidak berarti atau saya menyampingkan tentang siapa yang mengedit videonya atau siapa yang memegang kameranya. Saya meminta Anda untuk semua anggota kelompoknya untuk tampil di frame videonya untuk menyampaikan atau memberikan peran di dalam video tersebut. Dan tugas video ini harus sudah Anda share link YouTube-nya, karena itu harus Anda upload di channel YouTube Anda dengan menggunakan akun UBP Karawang, dan share linknya untuk saya tonton bisa melalui chat langsung ke saya, atau Anda bisa share di WA grup mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Baik, pada sesi ini saya sedikit mengulas tentang penanaman modal asing. Mahasiswa sekalian, secara prinsip atau prosedural, tidak ada perbedaan yang mendasar di dalam pengajuan permohonan penanaman modal asing atas pendirian perusahaan baru maupun pernyataan atas perusahaan dalam negeri yang telah ada sebelumnya. Karena dengan beralihnya suatu PMD, ya, penanaman modal dalam negeri, PMD penanaman modal dalam negeri menjadi PMA, maka PMDN tersebut harus meminta persetujuan yang layaknya untuk mendirikan perusahaan baru. Yang berbeda dari ini hanyalah terhadap perusahaan existing, tidak perlu melakukan pendaftaran perusahaan PDP dan NPWP, melainkan hanya memerlukan persetujuan Menteri dalam rangka terjadinya perubahan struktur modal. Nah, di dalam pasal 23 Perka BKPM nomor 12 tahun 2009, khususnya ayat 1, 2, dan 3, menentukan bahwa setiap terjadi perubahan struktur penanaman modal, maka wajib melakukan pendaftaran penanaman modal ke BKPM. Perubahan-perubahan tersebut mencakup diantaranya perubahan bidang usaha atau produksi, perubahan investasi, perubahan atau penambahan tenaga kerja asing, lalu perubahan kepemilikan saham, perusahaan PMA atau PMDN atau non PMA atau PMDN, ya. Perpanjangan NJWPP, perubahan status, pembelian saham perusahaan PMDN dan non PMA atau PMDN oleh asing atau sebaliknya. Lalu penggabungan, dan selanjutnya juga merger. Menurut ketentuan pasal 11 ayat 1 Perka BKPM 12 tahun 2009, penanaman modal asing harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Hal tersebut kecuali ketentuan lain oleh undang-undang. Ya. Adapun tata cara pendaftaran perusahaan penanaman modal asing adalah sebagaimana diatur di dalam pasal 16 Perka BKPM nomor 12 garis miring 2009 adalah sebagai berikut. 1. Penanaman modal asing yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia mengajukan permohonan pendaftaran ke PTSP
BKPM sebelum atau sudah berstatus badan hukum perseroan terbatas. Yang kedua, pendaftaran diajukan sebelum berstatus badan hukum perseroan terbatas wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Ketiga, pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti paling lambat dalam waktu 6 bulan sejak tanggal diterbitkannya pendaftaran, maka dinyatakan batal demi hukum. Lalu yang keempat, apabila sebelum jangka waktu 6 bulan tersebut terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru. Yang kelima, pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian perusahaan terbatas atau setelah perusahaan berstatus badan hukum perseroan terbatas berlaku sampai dengan perusahaan memiliki izin prinsip dan perusahaan siap beroperasi atau produksi komersial. Lalu yang keenam, di perusahaan penanam modal dalam negeri dapat mengajukan pendaftaran PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modal. Menurut pasal 17 Perkab BKPM nomor 12 tahun 2009, bagi perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas, yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modal yang membutuhkan fasilitas fiskal, maka wajib memiliki izin prinsip penanaman modal. Sedangkan bagi perusahaan penanaman modal asing yang belum melakukan pendaftaran, dapat langsung mengajukan permohonan izin prinsip. Perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak membutuhkan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki izin prinsip. Permohonan izin tersebut diajukan kepada PTSP BKPM. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan PMA adalah meliputi satu, formulir yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan Perkab BKPM nomor 12 tahun 2009. Yang kedua, surat dari instansi pemerintah yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar atau perwakilan negara yang bersangkutan dalam hal pemohon adalah pemerintah negara lain. Yang ketiga, paspor dalam hal pemohon adalah seseorang asing. Yang keempat, rekomendasi visa untuk bekerja dalam hal akan ada pemasukan tenaga kerja asing atau TKW NAP. Lalu yang kelima, KTP dalam hal pemohon adalah warga negara Indonesia. Dan keenam, anggaran dasar dalam hal pemohon adalah bagian dari badan usaha asing. Yang ketujuh, akta pendirian dan perubahan beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam permohonan adalah hal pemohon adalah badan usaha di Indonesia. Lalu yang kedelapan, proses dan flow chart uraian kegiatan usaha. Yang kesembilan, surat kuasa bila ada atau bila diurus oleh kuasa. Dan yang ke-10, NPWP. Dari syarat-syarat yang ditemukan di atas, Anda boleh mencari tahu tentang hal-hal yang diatur atau regulasi yang ada di dalam ketentuan Perkab BKPM nomor 12 tahun 2009 lebih detail. Anda dapat juga mengecek singkatan-singkatan yang banyak ini, seperti yang tadi saya sebutkan, apa yang dimaksud dengan PTSP PKPM, lalu PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM. Anda bisa mengecek itu di Perkab BKPM nomor 12 tahun 2009. Sekilas yang saya sampaikan ini saya kira dapat memenuhi wawasan Anda dan memancing Anda untuk melakukan eksplorasi baik dari berbagai literatur atau juga dapat melalui diskusi di media apapun, khususnya di WA Group yang sudah kita buat, yakni WA Group mata kuliah penanaman modal. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.